Selamat datang para pencari info. Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah hidup dari Cait Sadyas, dari anime Attack on Titan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggal konten-konten dari kami. Tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung ke videonya. Introduction. Awal kisah, Cait bertemu Grisha Jaeger pada tahun 832 di luar Wall Maria dekat gerbang distrik Shiganshina. Membawa pria itu kembali ke Shiganshina bersamanya, Cait terpaksa memenjarakan Grisha, karena ilegal bagi warga untuk menjelajah ke wilayah Titan. Setelah Grisha dibebaskan dari penjara tanpa hukuman, Cait berjanji akan mengajarinya tentang dunia di dalam tembok. Di sebuah bar, Cait menjelaskan gaya hidup yang dilakukan di dalam tembok. Meskipun Grisha sangat terkesan dengan kehidupan yang dijalani warga di dalam tembok, Cait bersikeras bahwa Grisha salah karena merasa bahagia dengan apa yang dimiliki umat manusia di dalam tembok, karena ada dunia di luar yang tidak dapat mereka akses. Grisha penasaran apakah keyakinan inilah yang mendorong Cait untuk bergabung dengan Scout Regiment, dan meskipun Cait mengiyakannya, dia mengakui bahwa yang dilakukan Scout Regiment hanyalah mengingatkan manusia mengapa mereka harus takut pada para Titan. Grisha, terkesan dengan kata-kata Cait, mulai memujinya atas pekerjaannya, dan hal itu didengar oleh seorang pelayan bar bernama Carla, yang mulai menghukum Cait karena mencoba merekrut lebih banyak orang ke Scout Regiment. Cait terkejut dengan tanggapan Grisha kepada Carla, bahwa dia tidak akan bergabung dengan Scout Regiment bahkan jika ditawarkan, karena itu membutuhkan orang-orang khusus. Memikirkan tentang kata-kata Grisha, Cait mulai mengembangkan sikap pribadi yang superioritas. Saat kegagalan dari Scout Regiment terus menumpuk, Cait mulai merasa bahwa jika dia menjadi komandan dari Scout Regiment, dia akan mencapai hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat wabah merebak di tembok Shiganshina, Carla dan keluarganya termasuk di antara mereka yang terkena dampaknya. Setelah menemukan Carla yang sakit, Cait membawanya ke Grisha, yang memberitahu bahwa dia telah mengembangkan obat untuk penyakit tersebut. Cait membantu Grisha memberikan obat kepada pasiennya, dan memperhatikan selama pekerjaannya bahwa Grisha dan Carla menjadi lebih dekat. Cait kemudian menghadiri pernikahan Grisha dan Carla, dan pulang lebih awal pada acara tersebut. Kembali dari ekspedisi gagal lainnya, Cait terpaksa mendengarkan saat kerumunan penonton menghinanya karena selalu bertahan hidup sementara tentara lain telah meninggal, dan membandingkan kegagalannya dengan kesuksesan Erwin. Carla, melihat kepulangan mereka, memanggil Cait dari kerumunan, memperkenalkan anaknya kepadanya. Carla bertanya apakah dia akan terus melakukan ini sampai hari kematiannya. Sambil membentak, Cait mulai mengoceh bahwa orang biasa yang tidak berharga seperti dia tidak akan pernah mengerti mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan, karena mereka tidak mampu memikirkan apapun di luar kehidupan mereka sendiri. Pilihan tanpa penyesalan, bagian 2. Komandan Cait Sadyas mengadakan pertemuan dengan Komandan Scout Regiment lainnya, di mana Flagon mengungkapkan ketidaksetujuan atas keputusan Cait untuk melatih Levi, Furlan Church, dan Isabel Magnolia. Flagon berpendapat bahwa akan berdampak buruk bagi moral jika tentara terlatih diperlakukan sama seperti penjahat. Erwin menjamin keahlian mereka dan Cait mendukung pendapat itu, menambahkan bahwa formasi baru Erwin juga akan membantu mereka menghindari Titan dan mengurangi kerugian mereka. Cait setuju bahwa rekrutan baru mereka kurang disiplin, tetapi yakin kalau mereka bisa belajar dengan cukup cepat. Dia kemudian memperkenalkan Levi, Isabel, dan Furlan kepada anggota Scout Regiment dan menugaskan mereka ke regu Flagon, meskipun banyak dari mereka yang keberatan. Dalam perjalanan kembali ke markas, Cait memberitahu Erwin bahwa anggaran yang tertunda untuk ekspedisi berikutnya telah disetujui. Seorang anggota majelis, Nicholas Lovov, tiba-tiba memihak kepadanya. Melihat Erwin yang tidak terkejut, Cait bertanya apakah dia telah melakukan sesuatu yang curang yang menyebabkan itu. Erwin memberitahu dia bahwa dia memiliki bukti bahwa Lovov memihak perusahaan yang memasok polisi militer, dan ingin mengalokasikan kembali dana resimen kepanduan kepada mereka. Saat Cait meninggalkan gerbong,
dia menanyakan tentang rencana Erwin, dan Erwin meminta agar dia tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Keith menahan diri, tetapi mencatat bahwa Erwin menempatkan dirinya sendiri dalam posisi paling berbahaya. Posisi yang menurut Erwin sangat dibutuhkan dan harus dipertahankan dengan menempatkan masa depan umat manusia di atasnya. Terkejut, Keith menganggap kata-kata itu saat Erwin pergi. Ark kejatuhan Shiganshina. Pada tahun 845, Scout Regiment kembali melewati distrik Shiganshina setelah ekspedisi yang gagal di luar tembok. Pasukan Keith yang selamat berjalan dengan susah payah melalui kota dalam kekalahan, sebagian besar terluka, dan hal itu dilihat dari kejauhan oleh Eren dan Mikasa yang masih kecil. Ibu dari salah satu prajuritnya yang gugur mendatanginya untuk menanyakan tentang putranya. Dia memberi wanita tua itu sedikit yang tersisa dari putranya, yang hanya sebuah lengan. Terkejut dan menangis, dia bertanya kepada Keith, apakah putranya melayani dengan baik dan membantu tujuan kemanusiaan? Memaksa Keith untuk mengakui bahwa semua misi mereka telah berakhir dengan kegagalan, dan bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk ditunjukkan atas semua kematian anggota yang di bawah komandonya. Kecewa dengan kegagalannya sebagai seorang komandan, Keith dengan terpaksa akhirnya mengakui bahwa dia bukan salah satu orang istimewa yang dimaksud Grisha, dan Keith akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai seorang komandan. Melihat bahwa pasukan Erwin hampir tidak pernah mempunyai korban, Keith meminta Erwin untuk mengambil alih komandonya, merekomendasikannya kepada pemerintah. Malam itu, setelah penerobosan Wall Maria, Keith ditemui oleh Grisha, yang memintanya untuk membantunya menemukan keluarganya. Panik untuk menemukan Carla sehingga dia dapat meminta maaf atas apa yang dia katakan padanya terakhir kali mereka bertemu. Keith menjadi sedih ketika Grisha menemukan Eren. Dan Eren mengatakan bahwa Carla telah dimakan oleh Titan. Grisha mulai membawa Eren ke hutan, mengatakan bahwa dia harus membalaskan dendam Carla. Tetapi Keith bersikeras bahwa Grisha tidak boleh membebani Eren seperti itu, karena anak itu mungkin tidak istimewa seperti dia. Grisha memberitahu Keith bahwa menjadi putranya membuat Eren berbeda darinya, dan memerintahkannya untuk tidak terlibat. Beberapa menit berlalu, Keith tiba-tiba mendengar suara petir dari arah Grisha dan Eren pergi, membuatnya pergi ke hutan untuk menemukan mereka. Dia menemukan Eren terbaring tak sadarkan diri tanpa tanda-tanda adanya Grisha. Dia membawa Eren kembali ke tempat penampungan untuk beristirahat bersama Mikasa dan Armin. Ark kebangkitan manusia. 2 tahun kemudian, setelah meninggalkan komandonya dan sekarang menjabat sebagai Komandan Korps Kadet ke-104. Dia berkeliling untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti kadet demi kadet, menanyakan nama dan tempat asal mereka. Komandan lain mengatakan ini sebagai upacara, yang dimaksudkan untuk menakuti para kadet sehingga mereka bisa menjadi lebih kuat. Dia mengabaikan beberapa kadet seperti Eren, Mikasa, Annie, Bertolt, dan Reiner karena dia bisa membaca, dari wajah mereka, teror yang mereka alami. Dia dengan kasar memutar Armin dengan tangannya, dan meminta barisan ketiga untuk berbalik badan. Setelah mendengar bahwa Jin ingin bergabung dengan polisi militer, Keith memukul kepalanya, dan membuatnya jatuh. Dia menyerang Marco memberitahunya bagaimana dia akan menjadi pelayan yang sangat baik untuk sang raja. Ketika Connie memberi hormat dengan tangan kirinya, Keith mengangkatnya, memegang kepalanya dan meregangkan matanya dan bertanya apakah jantungnya berada di sisi kanan. Dia melihat Sasha Braw sedang makan kentang dan berjalan ke arahnya, menuntut untuk mengetahui alasan dia memakan kentang itu pada saat-saat seperti ini. Saat ditawari sepotong kentang, Keith memerintahkan Sasha untuk melewatkan makan siang atau berlari sampai dia di ambang kematian, dan Sasha menerima untuk berlari. Selama upacara, Keith melihat bahwa Eren termasuk di antara rekrutan baru. Menyadari api di mata Eren, dan takut dia akan terbunuh jika dia bergabung dengan Scout Regiment, Keith memutuskan untuk menyabotase masuknya Eren ke militer. Dia mengutak-atik peralatan manuver vertikal Eren, memastikan bahwa Eren tidak akan dapat menyeimbangkan dirinya dengan baik selama tes keesokan harinya. Keesokan harinya, Eren untuk sesaat bisa tetap tegak. Setelah itu dia mengayun terbalik dan membenturkan kepalanya.
Kate mengaku melihat ada yang tidak beres dan menganggap peralatan Eren mungkin rusak, meminta Thomas Wagner untuk bertukar sabuk dengan Eren. Eren dengan mudah dapat melakukannya setelah itu dan dia memujinya karena telah berhasil seperti yang dia lakukan bahkan dengan sabuk yang sudah rusak. Kate merenung bahwa putra Grisha akhirnya akan menjadi tentara. Kemudian, dia mengawasi dan menginstruksikan para kadet mengenai pelatihan lebih lanjut yang melibatkan menunggang kuda, pertarungan tangan kosong, peralatan mobilitas, dan lain sebagainya. Dia terlihat memerintah dan mengkritik Armin karena kurangnya stamina, dan mengamati saat Reiner membantu Armin untuk membawa bebannya, dan tak lama kemudian, Armin menolak untuk dibantu dan melanjutkan pelatihan dengan percaya diri. Ia jeli mengamati karakter setiap kadetnya dan menganalisis kekuatan skuadnya. Dia mencatat hal berikut tentang beberapa kadetnya. Reiner Braun, tangguh dalam pikiran dan tubuh, dan dihormati oleh rekan-rekannya. Armin Arlert, meskipun kurang dalam kekuatan fisik, bakatnya di kelas sangat luar biasa. Annie Leonhardt, serangan irisannya benar-benar sempurna, tetapi kecenderungan penyendiri membuatnya tidak cocok untuk bekerja secara tim. Bertolt Hofer, dia memiliki potensi yang luar biasa, tetapi kurang agresif. Jean Kirstein, mobilitasnya berada kelas atas, tetapi kepribadiannya yang mudah berubah cenderung menyebabkan konflik dengan orang lain. Connie Springer, dia unggul dalam melakukan putaran cepat, tetapi juga agak bodoh. Sasha Brous, dia memiliki intuisi yang sangat baik, tetapi juga menunjukkan kerja tim yang buruk sebagai hasilnya. Mikasa Ackerman, benar-benar mahir di setiap bidang, sangat tepat untuk mengatakan dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Eren Jaeger, dia tidak memiliki spesialisasi, tetapi dia meningkatkan nilainya dengan upayanya yang tak tertandingi, dan dia memiliki tujuan dan semangat yang 2 kali lipat lebih tinggi daripada kadet lain. Distress. Pada tahun 848, Kate mengirim 2 kelompok kadet untuk latihan di hutan belantara untuk mengajari mereka mempertahankan diri di masa yang masih damai. Setelah misi selesai, Armin menyampaikan laporan tentang pertemuan mereka dengan sekelompok pencuri selama latihan. Ketika ditanya oleh Armin apakah menurutnya mereka benar untuk mengejar pencuri daripada kembali untuk melaporkan para pencuri, Kate hanya mengatakan kepada Armin bahwa pilihan yang tepat adalah pilihan yang mereka rasa paling penting bagi mereka. Pengunjung mendadak, kutukan remaja yang menyiksa. Pada tahun 849, Kate meminta para kadet untuk berpartisipasi dalam latihan pertahanan tiruan di distrik Trost. Saat Dot Pisces mengadakan kontes memasak agar 2 kadet dapat menyelesaikan perdebatan mereka dengan damai, Kate berperan sebagai penyiar kontes tersebut. Ark Pemerintah Kerajaan. Saat Roth dan Historia Reis memicu ingatan Eren yang lumpuh, Kate ada di antara ingatan itu, di mana Eren melihat momen ketika Grisha menemukannya di antara kerumunan yang melarikan diri setelah jatuhnya Wall Maria. Melihat Kate dalam ingatan ayahnya, Eren dan rekan-rekannya mengunjungi Kate di tempat pelatihan. Membawa mereka ke dalam untuk berbicara, Kate mencatat bahwa dia hampir tidak mengenali mantan kadetnya. Levi juga mencatat bahwa Kate telah banyak berubah dalam 5 tahun sejak dia mengundurkan diri sebagai komandan. Kate mengatakan bahwa dia adalah komandan pertama yang mundur daripada mati, dan mencatat bahwa ini mungkin satu-satunya keputusan yang tepat sepanjang karirnya sebagai komandan. Kate mencatat bahwa Eren terlihat seperti ibunya, yang mendorong Eren untuk meminta Kate mengungkapkan semua yang dia ketahui. Kate menurut, tetapi memperingatkan mereka bahwa tidak ada hal yang bermanfaat untuk umat manusia tentang hal ini. Kate kemudian menceritakan pengalamannya dengan orang tua Eren, dimulai dengan penemuannya tentang Grisha di luar tembok, dan berakhir pada malam saat tembok Maria dibobol. Saat Eren dan kawan-kawan pergi, Kate mengunjungi bagian dari tempat pelatihan di mana bakat kadet baru diuji, dan mengenang upayanya yang gagal untuk menyabotase masuknya Eren ke dalam militer. Ark Perang untuk Paradis. Pada tahun 854, Kate masih bekerja sebagai instruktur untuk Korps Kadet, melatih kadet angkatan ke-109. Terlepas dari pemberantasan Titans dari dalam tembok, Kate terus secara teratur meminta para kadet berlatih membunuh Titan, sebuah pilihan yang menuai kritik dari murid-muridnya yang mulai menganggap cara pelatihannya sudah ketinggalan zaman.
Suatu hari, saat dia bersiap untuk meminta kadetnya berlatih untuk membunuh Titan, Kate diinterupsi oleh kedatangan para Jaegerist yang memberitahunya bahwa mereka akan menguasai markas besar Korps. Kate mengolok-olok pemimpin Jaegerist, Floch Forster, memperjelas bahwa Kate tidak berniat untuk menyerah. Floch menuntut agar para kadet baru bergabung dengan Jaegerist, dan mereka membuktikan kesetiaan mereka kepada rezim baru dengan mengalahkan Kate. Hange mencoba menghentikan mereka, tapi Kate meyakinkan Hange bahwa para kadet tidak akan bisa menyakitinya. Para kadet kemudian melanjutkan untuk memukulinya hingga pingsan. Saat para tahanan dibebaskan selama invasi Marley, Connie terkejut menemukan Kate di salah satu sel militer. Kate mendorong para prajurit untuk meninggalkannya, dengan sinis menyatakan bahwa lukanya berasal dari beruang. Ketika sekelompok Titan diubah oleh Zeke Jaeger dan mulai menyerang markas militer, Kate datang untuk menyelamatkan mantan muridnya, menyelamatkan mereka dari Titan yang menyerang, dan mengumpulkan mereka untuk bergabung dengannya dalam pertempuran. Kate dan murid-muridnya menarik para Titan lainnya di Shiganshina ke markas militer dan membantu tentara veteran melenyapkan semua Titan. Setelah pertempuran, kadet Kate membalut luka yang mereka timbulkan padanya. Mereka menyarankan untuk melarikan diri dari benteng untuk menjaga Kate aman dari para Jaegerist, tetapi Kate menunjukkan bahwa dia tidak punya tempat untuk lari mengingat dukungan Jaegerist dari populasi Paradis. Para kadet berjanji untuk melindunginya, tetapi Kate memerintahkan mereka untuk tidak membahayakan diri mereka sendiri dengan menentang para Jaegerist secara terbuka. Saat dia bersembunyi di markas militer distrik, Kate melihat sekelompok mantan muridnya diam-diam meninggalkan gedung bersama Annie Leonhardt. Menyimpulkan bahwa mereka mencoba menyelamatkan dunia luar dari Eren, Kate tergerak oleh tindakan mereka dan memutuskan untuk mengikuti dan membantu mereka. Saat murid-muridnya melawan para Jaegerist di pelabuhan Angkatan Laut Paradis, Kate menghentikan bala bantuan Jaegerist yang datang dengan menggagalkan kereta yang dimaksudkan untuk membawa mereka. Dia kemudian segera pergi ke pelabuhan, di mana dia menemukan bahwa satu Marleyan, Theo Magat, tetap tinggal sementara kelompok lainnya berangkat dengan kapal. Magat menjelaskan bahwa dia tetap tinggal untuk meledakkan kapal penjelajah Marleyan di pelabuhan sehingga Jaegerist tidak dapat mengejar kelompok tersebut. Dan Kate dengan sukarela membantunya. Kedua pria itu membarikade diri di dalam ruang penyimpanan kapal. Saat mereka bersiap untuk meledakkan bubuk mesiu kapal, Magat memberitahu Kate bahwa dia akan dikenang sebagai pahlawan atas pengorbanannya. Kate mencoba untuk memuji pria itu juga, tetapi Magat menolak untuk menerima pujian, dengan mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun untuk dibanggakan sebagai seorang Marleyan. Kate memberitahu Magat bahwa dia dan anak-anak yang mereka selamatkan menghormatinya, bahkan jika dia tidak menghargai dirinya sendiri. Kedua pria itu bertukar nama dan meledakkan bubuk mesiu, menghancurkan kapal, dan menewaskan mereka berdua. Sekian untuk video kali ini. Semoga kalian lebih tahu tentang karakter dari Kate Sadeas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Sekian terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.